Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang obat off-label di pelayanan kesehatan. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Putri Rizkia dan teman saya Anggita Sinta Sunia, Feni Eliana, Fitriyatus Solihah, Melinia Dwi Febriyanti, dan Rifadilah. Yang pertama, kita membandingkan 3 judul jurnal yang berbeda. Jurnal pertama berjudul Penggunaan obat off-label pada pasien anak di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017. Jurnal kedua, Gambaran penggunaan obat off-label pada pasien pediatrik rawat jalan di RSUD Ulin Banjarmasin periode Januari sampai Desember 2013. Dan jurnal ketiga, peresepan obat-obat off-label pada anak usia 0 hingga 2 tahun di apotek Kota Bandung. Selanjutnya, tujuan penelitian. Jurnal pertama bertujuan untuk memperoleh gambaran penggunaan obat off-label pada pasien anak di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017. Untuk jurnal 2 bertujuan untuk mengetahui presentase pasien pediatrik di Poliklinik Anak RSUD Ulin Banjarmasin yang mendapatkan obat off-label. Mengetahui golongan obat dengan tingkat kejadian obat off-label tertinggi dan mengetahui presentase obat off-label berdasarkan kriteria usia, dosis, rute pemberian, dan indikasi. Untuk jurnal ketiga bertujuan untuk mengetahui presentase jumlah resep pasien dokter spesialis anak yang mengandung obat off-label pada pasien anak usia 0 hingga 2 tahun di apotek Kota Bandung, serta mengetahui pola penggunaannya melalui studi observasional dengan pengambilan data secara retrospektif. Dari perbandingan ketiga jurnal tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mengetahui peresepan yang mengandung obat off-label pada anak-anak. Ada beberapa yang berbeda memang, yaitu pada presentasenya dan tempat untuk penelitiannya. Ada yang di rumah sakit dan juga ada yang di apotek. Selanjutnya, dasar penelitian. Pada jurnal 1, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jennifer DKK pada tahun 2013, menyebutkan bahwa penggunaan obat off-label pada anak dapat meningkatkan risiko kejadian reaksi obat yang tidak diinginkan sebesar 23%. Reaksi obat yang tidak diinginkan terjadi karena penggunaan obat off-label tidak didukung oleh bukti hasil penelitian ilmiah yang kuat terkait keamanannya. Penggunaan obat off-label pada anak terjadi karena data farmakokinetik, farmakodinamik, dan juga efek samping dari suatu obat tidak lengkap. Kondisi tersebut disebabkan oleh penelitian klinik pada anak cukup sulit dan tidak sesuai dengan etika dan moral penelitian. Hal ini berdampak pada penggunaan obat untuk pasien anak dilakukan dengan modifikasi formulasi atau off-label, sehingga penggunaan obat off-label berisiko sering terjadi. Kemudian pada jurnal 2, pemakaian obat untuk anak-anak belum diteliti secara luas, sehingga hanya sebagian kecil jumlah obat yang telah diberikan izin untuk digunakan pada anak-anak. Off-label adalah penggunaan obat di luar ketentuan dari izin penjualan, berkaitan dengan dosis, kelompok usia, rute pemberian, indikasi yang berbeda atau kontraindikasi pada anak-anak. Sebetulnya, obat yang tidak diberi izin untuk penggunaan yang tidak dicantumkan pada labelnya tidak berarti obat tidak aman atau belum dibuktikan keamanannya. Kadang-kadang,
penggunaan off-label hanya dianggap sebagai ketidakpatuhan produsen obat terhadap izin yang diberikan. Penelitian ini dilakukan pada pasien pediatrik rawat jalan untuk mengetahui gambaran penggunaan obat off-label pada pasien pediatrik di RSUD Ulin Banjarmasin. Kemudian pada jurnal yang ketiga, penggunaan obat off-label pada anak terjadi karena tidak lengkapnya data farmakokinetik, farmakodinamik, dan efek samping dari suatu obat karena penelitian klinik pada anak cukup sulit dan tidak sesuai dengan etika dan moral penelitian. Kurangnya penelitian terhadap suatu obat akan memengaruhi hasil yang diharapkan dari obat tersebut, khususnya pada anak. Oleh karena itu, pemberian obat pada anak didasarkan pada data penelitian obat pada orang dewasa yang sudah ada. Anak-anak memiliki daya metabolisme yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga respon terhadap obat juga kemungkinan berbeda. Sampai saat ini, penelitian mengenai penggunaan obat off-label di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi persepan atau obat off-label di salah satu apotek di Kota Bandung. Kemudian, perbandingan dari beberapa jurnal di atas terdapat beberapa persamaan, yaitu sama-sama untuk mengetahui penggunaan obat off-label pada anak. Namun perbedaannya pada jurnal 1 dan jurnal 3 menjelaskan bahwa latar belakang penggunaan obat off-label pada anak ini terjadi karena kurang lengkapnya data farmakokinetik, farmakodinamik, dan juga efek samping. Sedangkan pada jurnal yang kedua tidak dijelaskan. Kemudian untuk sampel, pada jurnal 1, sampel penelitian ini adalah data rekam medis pasien anak rawat jalan usia 4-14 tahun dan pasien rawat inap pada usia 4-14 tahun yang ditulis oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode Januari hingga Desember 2017 yang telah memenuhi kriteria inklusi meliputi nama, usia, berat badan, nama obat, indikasi, kekuatan sediaan, diagnosa dokter, keluhan pasien, aturan pakai, dan juga durasi penggunaan obat. Data eksklusi jika tidak jelas tulisannya dan tidak memenuhi kelengkapan informasi tersebut. Dan jumlah sampel yang dibutuhkan adalah jumlah populasi pasien anak rawat jalan dan rawat inap sebesar 6.189 dan 2.655. Sehingga jumlah sampel yang didapatkan adalah 99 dan 97 sampel. Namun, pada penelitian ini, kedua sampel digenapkan menjadi 100 sampel. Kemudian jurnal yang kedua, populasi harus memenuhi kriteria pemilihan, meliputi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu 1. Pasien pediatrik yang berobat di poliklinik anak RSUD Ulin Banjarmasin pada bulan Januari sampai Desember tahun 2013 dan mengambil obat di depo umum. Yang kedua, pasien pediatrik yang terdapat dalam buku registrasi pasien dan terdapat dalam resep. Kemudian untuk kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu 1. Pasien pediatrik yang berobat di poliklinik anak RSUD Ulin Banjarmasin pada bulan Januari sampai Desember tahun 2013 dan pengambilan obat di depo Askes dan Jamkesmas. Yang kedua, pasien pediatrik yang terdapat dalam buku registrasi pasien dan tidak terdapat dalam resep. Jumlah pasien pediatrik di poliklinik anak selama tahun 2013 sebanyak 2.657 pasien. Berdasarkan perhitungan sampel yang sudah ditentukan, yaitu pasien pediatrik yang berobat di poliklinik anak, sampel dalam penelitian ini berjumlah 348 pasien, di mana setiap bulan pada bulan Januari sampai dengan Desember, masing-masing diambil sebanyak 29 pasien. Kemudian untuk jurnal yang ketiga, sampel pada penelitian ini adalah pasien berusia 0 hingga 2 tahun periode Januari hingga Desember 2012. Resep dengan data pasien yang tidak dapat ditelusuri dieksklusikan dari penelitian ini.
Data diperoleh dari resep yang berasal dari 14 apotek Kimia Farma di Kota Bandung selama tahun 2012. Diperoleh sebanyak 8.861 total peresepan obat dari 2.741 lembar resep. Kemudian untuk perbandingannya, dari sampel yang ada pada ketiga jurnal adalah banyak yang berbeda. Pada jurnal 1 dan 3 menggunakan kriteria inklusi saja, sedangkan pada jurnal yang kedua menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Dan pada jurnal yang ketiga, datanya diperoleh dari resep di apotek. Metode penelitian. Pada jurnal pertama, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif survei dengan pengambilan data secara retrospektif, analisis data, dan penarikan kesimpulan dengan cara mengkaji menggunakan obat off-label yang menggunakan literatur acuan berupa Drug Information Handbook, Pediatric Dosage Handbook, British National Formulary for Children, dan Informatorium Obat Nasional Indonesia atau IONI. Hasil kajian penggunaan obat off-label kemudian akan dikelompokkan berdasarkan kategori obat off-label, antara lain tidak sesuai indikasi, usia, dosis, cara pemberian, dan kontraindikasi obat. Pada jurnal kedua, yaitu penelitian non-eksperimental dengan rancangan analisis deskriptif yang bersifat retrospektif. Instrumen penelitian ini berupa buku registrasi pasien pediatrik di Poliklinik Anak RSUD Ulin Banjarmasin dan resep di Depo Umum periode Januari sampai Desember 2013. Data yang diperoleh dibandingkan dengan buku-buku resmi seperti Informatorium Obat Nasional Indonesia atau IONI 2008 dan brosur obat serta jurnal-jurnal terkait penggunaan obat off-label pada anak-anak. Presentase untuk setiap kriteria usia, dosis, indikasi, serta rute pemberian menggunakan cross-tabulation frequencies dalam SPSS. Pada jurnal ketiga, merupakan penelitian observasional dengan pengambilan data secara retrospektif. Data diperoleh dari resep yang berasal dari 14 apotek Kimia Farma di Kota Bandung selama tahun 2012. Penggolongan obat dilakukan berdasarkan anatomical, therapeutikal, chemical. Identifikasi pola peresepan obat off-label dilakukan dengan memeriksa obat-obat yang diresepkan dengan parameter tidak tepat dosis, usia, rute pemberian, dan kontraindikasi. Identifikasi ini mengacu pada Drug Information Handbook atau DIH tahun 2012, British National Formulary atau BNF, Children tahun 2009, Pediatric Dosage Handbook tahun 2007, MIM USA tahun 2013, MIMS Indonesia tahun 2013, dan ISO tahun 2012 sampai 2013. Perbandingan ketiga jurnal tersebut, yaitu perbedaannya adalah pada penelitiannya. Dari jurnal 1 jenis penelitian deskriptif survei, pada penelitian kedua jenis penelitian non-eksperimental, dan pada penelitian ketiga jenis penelitian observasional. Akan tetapi cara pengambilan datanya sama, yaitu secara retrospektif. Dari jurnal pertama, pada pasien rawat inap ditemukan penggunaan obat off-label sebesar 42 dan obat bukan off-label sebanyak 318 dari total 369 penggunaan obat. Kategori dosis dengan persentase 2,439%. Namun pada penelitian kali ini tidak ditemukan off-label pada kategori kontraindikasi dan rute pemberian. Obat yang termasuk kategori off-label usia yaitu asam valproat, simvastatin, captopril, asetosal, etambutol, ketorolac, trometamin,
dan meloxicam. Penggunaan asam valproat pada anak usia di bawah 17 tahun menunjukkan bahwa toksisitas terbesar terjadi pada anak usia antara 1-2 tahun. Namun, anak-anak dari segala usia juga beresiko mengalami toksisitas, terutama pada anak usia di bawah 7,5 tahun. Memiliki peningkatan resiko hepatotoksik karena metabolisme abnormal terhadap asam valproat. Penggunaan obat off-label kategori indikasi ditemukan 5 pengobatan pada pasien rawat jalan dan 4 pengobatan pada pasien rawat inap. Kategori off-label indikasi pada pasien rawat jalan dan rawat inap terdiri dari satu jenis obat, yaitu ondansetron. Penelitian ini menggunakan ondansetron diberikan pada pasien anak rawat jalan dan rawat inap dengan keluhan mual, muntah dari berbagai diagnosa seperti DBD, hernia, pneumonia, dan anemia. Selain itu juga obat ondansetron diberikan pada diagnosis vomiting dan hematemesis. Pada jurnal kedua, hasil analisis jumlah pasien yang didapatkan obat off-label adalah 60,1% dari 348 pasien yang termasuk dalam kriteria inklusi. Persentase pasien yang mendapatkan obat off-label dari bulan Januari sampai Desember 2013 terbesar adalah pada bulan Mei dan Desember, yaitu sebesar 10,5, dan yang terkecil adalah pada bulan Juni, yaitu sebesar 5,3%. Persentase obat off-label yang diberikan pada pasien yang berobat di poliklinik anak pada bulan Desember lebih besar. Pada bulan tersebut, penyakit yang paling sering terjadi adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Sampel penelitian yang dianalisis berdasarkan perhitungan sampel sebanyak 947 obat. Hasilnya, 47,6% atau sebanyak 451 obat dinyatakan off-label. Menurut penelitian tersebut, pernyataan bahwa obat kardiovaskular yang paling banyak terjadi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di RSUD Ulin Banjarmasin, off-label yang terbesar menempati urutan pertama terjadi pada obat batuk dan pilek sebesar 23,7%, dan terbesar kedua adalah golongan antibiotik sebesar 20,2%. Hasil dari jurnal 2, ada 2 golongan obat off-label yang tertinggi, yaitu golongan ISPA dan antibiotik. Obat batuk dan pilek yang termasuk kategori off-label adalah Ambroxol dan pseudoephedrine HCl. Pada obat salbutamol dan pseudoephedrine HCl dilihat pada brosur obat untuk anak di bawah usia 2 tahun tidak tercantum aturan pakai yang harus diberikan. Sedangkan menurut British National Formulary for Children 2011-2012, obat salbutamol untuk anak usia 1 bulan sudah dapat diberikan karena sudah tercantum aturan pakai, sedangkan untuk obat pseudoephedrine HCl tidak tercantum. Obat tablet Ambroxol lebih banyak off-label dibandingkan dengan obat. Kasus off-label kedua tertinggi adalah golongan obat antibiotik, yaitu sebesar 91 kasus dari 2 jumlah obat yang digunakan. Antibiotik yang digunakan secara off-label adalah cefixime dan ceftriaxone. Pada obat golongan antibiotik di dalam brosur tidak tercantum untuk anak usia di bawah 1 tahun. Untuk itu, penggunaan antibiotik pada anak memerlukan perhatian khusus karena absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat termasuk antibiotik pada anak berbeda dengan orang dewasa, serta tingkat maturasi organ yang berbeda sehingga dapat terjadi perbedaan respon terapeutik dan efek sampingnya. Meningkatnya prevalensi penggunaan antibiotik yang tidak rasional di bidang kesehatan, terutama kesehatan anak, merupakan penyebab timbulnya resistensi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratus Salihah. Saya di sini akan menjelaskan tentang hasil dari jurnal yang ketiga dengan judul Resepan obat-obat off-label pada pasien anak usia 0 sampai 2 tahun di Apotik Kota Bandung. Persen penggunaan obat off-label selama periode penelitian terdapat 10,798 dengan persentase 3,7%, resep dokter spesialis anak dengan total keseluruhan 288,197 resep di 14 apotek Kimia Farma di Kota Bandung. Sebanyak 10,798 dengan 2,741 persentase 25,4% lembar resep yang termasuk ke dalam kriteria inklusi, yaitu resep dokter spesialis anak untuk usia 0 sampai dengan 2 tahun. Untuk kriteria peresepan obat yang off-label ini ada 3. Yang pertama adalah off-label usia, off-label dosis, dan off-label kontraindikasi. Yang pertama adalah obat off-label usia dengan persentase 70,53%. Di sini ada beberapa banyak obat, tapi hanya satu sebagai contoh saja. Satu adalah domperidon. Domperidon merupakan obat antiemetik untuk mengobati mual, muntah, dispepsia, dan reflux gastroesofagus. Domperidon belum disetujui penggunaannya oleh FDA dalam peresepan pada anak usia di bawah 2 tahun dan anak dengan berat badan di bawah 35 kg. Efek samping domperidon yaitu reaksi ekstrapiramidal, galaktorea, ginekomastia, sembelit atau diare, kelelahan, ruam kulit, dan juga gatal-gatal. Meskipun domperidon memiliki profil frekuensi yang rendah. Nah, efeknya tidak dianjurkan untuk usia kurang dari 2 tahun dengan gejala seperti mual, muntah, serta reflux gastroesofagus. Sampai saat ini belum ada penelitian yang dapat menyatakan dengan tegas antiemetik jenis apa yang paling efektif untuk anak terkait dengan infeksi gastrointestinal. Pada penelitian ini, domperidon diresepkan dalam bentuk sediaan tablet, tetes mulut, dan juga sirup. Yang kedua adalah obat-obatan yang termasuk dalam off-label dosis dengan persentase 19,74%. Contoh obatnya yaitu ibuprofen. Ibuprofen ini digunakan untuk mengatasi demam, inflamasi, dan juga nyeri. Pada penelitian ini ditemukan bahwa ibuprofen dalam bentuk sediaan suspensi itu diresepkan dengan dosis yang lebih banyak daripada dosis yang telah ditetapkan. Misal anak usia di bawah 6 bulan diresepkan ibuprofen dengan dosis 600 mg sehari. Padahal dosis seharusnya itu adalah 35 mg per hari untuk anak usia di bawah 6 bulan. Nah, overdosis dari penggunaan ibuprofen ini diantaranya adalah apnea, osisodis metabolik, koma, nistagmus, kejang, leukositosis, dan gagal ginjal. Melakukan penelitian terhadap anak yang diketahui diberi peresepan ibuprofen secara overdosis. Diperoleh hasil bahwa anak tersebut mengalami toksisitas yang serius, yakni dilihat dari hasil cek laboratorium anak tersebut ternyata mengidap asidosis metabolik. Pada jurnal ketiga, terdapat permintaan resep off-label 7,89% dan resep yang off-label 19,77%. Sedangkan kriteria pada jurnal ketiga ini ada 3, yaitu off-label usia 70,53%, off-label dosis 19,74%, dan off-label kontraindikasi 9,73%. Dari ketiga jurnal pada penelitiannya sama-sama terdapat penggunaan obat off-label. Presentasi penggunaan obat off-label usia paling besar pada jurnal ketiga dengan presentasi 70,53% dan penggunaan obat off-label dosis paling banyak pada jurnal kedua dengan presentasi 98,9%. Hasil perbandingan dari beberapa jurnal di atas adalah
Dari ketiga jurnal di atas, terdapat beberapa hasil yang berbeda, yaitu pada kriteria obat off-label. Jurnal 1, kriteria off-labelnya ada dua, yaitu pada pasien rawat inap dan rawat jalan. Pada pasien rawat jalan ada dua kriteria, yaitu off-label usia, off-label indikasi. Sedangkan pada pasien rawat inap ada tiga kriteria, yaitu off-label usia, off-label indikasi, dan off-label dosis. Pada jurnal kedua, pasien rawat inap terdapat 4 kriteria obat off-label, yaitu obat off-label dosis, off-label usia, off-label indikasi, dan off-label rute pemberian tidak ada kasus. Pada jurnal ketiga, terdapat permintaan resep off-label 7,89% dan resep yang off-label 19,77%. Sedangkan kriteria pada jurnal ketiga ini ada tiga, yaitu off-label usia 70,53%, off-label dosis 19,74%, dan off-label kontraindikasi 9,73%. Dari ketiga jurnal, pada penelitiannya sama-sama terdapat penggunaan obat off-label. Presentasi penggunaan obat off-label usia paling besar pada jurnal ketiga dengan presentasi 70,53%, dan penggunaan obat off-label dosis paling banyak pada jurnal kedua dengan presentasi 98,9%. Baik, saya akan melanjutkan presentasi hari ini pada slide ke-14, yaitu kesimpulan dari jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3. Jurnal 1, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dari 302 penggunaan obat pada pasien anak rawat jalan, terdapat 4,635% penggunaan obat off-label kategori usia dan 1,655% off-label kategori indikasi. Pada pasien rawat inap, dari total 369 penggunaan obat, ditemukan obat off-label kategori usia sebesar 29,7,859%, kategori off-label indikasi sebesar 1,048%, dan 2,439 off-label kategori dosis. Selanjutnya, jurnal yang kedua. Berdasarkan hasil analisis terhadap 348 pasien, presentasi pasien yang menerima obat off-label sebanyak 60,1%. Persentase penggunaan off-label pada kriteria dosis sebanyak 98,9%, kriteria usia sebanyak 24,8%, kriteria indikasi sebanyak 1,3%, dan kriteria rute pemberian tidak ada kasus off-label. Berdasarkan hasil analisis didapatkan golongan obat dengan tingkat kejadian off-label tertinggi di poliklinik anak adalah golongan obat batuk dan pilek dengan persentase sebesar 23,7%. Selanjutnya, jurnal yang ketiga. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dari 2741 total lembar resep pasien anak 0-2 tahun di 14 apotik di Kota Bandung selama tahun 2012 terdapat 19,77% resep off-label dan 7,89% permintaan obat off-label dari 8,861 permintaan obat yang diresepkan. Peresepan obat off-label yang teridentifikasi terdiri dari kategori off-label usia 70,53%, off-label dosis 19,74%, dan off-label kontraindikasi 9,73%. Tingginya persentase peresepan obat off-label ini memerlukan pengawasan dan penelitian lebih lanjut mengenai keamanan penggunaan obat ini pada anak usia 0-2 tahun.
Perbandingannya, dari beberapa kesimpulan jurnal di atas bahwa kriteria pada setiap jurnal yang digunakan berbeda-beda, sehingga hasil presentasinya juga berbeda. Yang paling tinggi off-label dosis adalah pada jurnal kedua dengan presentasi 98,9%. Dan karena pada jurnal ketiga tempatnya di apotik, jadi ada off-label permintaan obat yang diresepkan dengan presentasi 7,49%, beda dengan jurnal yang ke-1 dan 2. Sekian presentasi hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.